Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Tribuners dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali dalam program wawancara khusus Adikarya Parlemen DPRD Provinsi Jawa Barat. Telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Dr. Haji Haruswandaru SSI MSI. Beliau menjabat sebagai Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Jawa Barat dan juga Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Barat. Sehat Pak Damang? Saya Haru. Oke. Insya Allah beliau juga untuk masa bakti selanjutnya kembali akan mengayomi masyarakat, mendekatkan lagi kepada masyarakat, mengajak lagi masyarakat untuk bahu-membahu membangun Jawa Barat. Beliau juga akan kembali di DPR RI, ya, Pak, saya DPR RI. Oh, di DPR RI. Mudah-mudahan niatan beliau bisa terkabul, bisa menjadi wakil Jawa Barat di DPR RI, sehingga urusan-urusan Jawa Barat yang saat ini boleh dikatakan banyak problemnya, Pak. Mudah-mudahan bisa Bapak bantu nanti setelah duduk di Senayan sana, Amin, Pak. amin. Oke. Salah satu problematika di Jawa Barat, khususnya di Bandung Raya saat ini yang masih atau sedang hangat-hangatnya itu pembuangan sampah, Pak. Betul. Di Kota Bandung lah sebagai bukti. Bukan hanya di Kota Bandung, malahan di Kota Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, kemudian Kabupaten Bandung. Sampah itu menggunduk, Pak, di mana-mana, kan? Itu sejak tanggal 19 Agustus ketika TPA Sarimukti mulai terbakar, ya. Awalnya di zona 1, kemudian merembet lagi hingga akhirnya hampir semua zona terbakar. Kita ingin tahu nih tanggapan Bapak tentang kebakaran sampah TPA Sarimukti dan juga kondisi real yang ada di Kota Bandung atau di Bandung Raya saat ini tentang sampah, Pak. Ya. Makasih Kang Okto. Jadi saya kira pertama saya sampaikan alhamdulillah fraksi PKS kemarin melaksanakan FGD terkait dengan pengelolaan sampah di Jawa Barat. Ya, hadir dari unsur DPRD Komisi 4 ya sebagai komisi yang bertanggung jawab salah satunya terhadap urusan pengelolaan sampah. Mitranya Dinas Lingkungan Hidup ya hadir ya. Perwakilannya, kemudian dari Dinas Perkim juga hadir, kemudian DLH Kota Bandung, ya dari unsur DPRD Kota Kabupaten yang di Bandung Raya juga hadir. Ya. Jadi salah satunya update ya terkait Sarimukti. Ya alhamdulillah kalau apinya sudah padam. Betul. Ini penting ya, sampaikan api sudah padam. Ya hanya memang belum bisa normal. Betul. Masih 50% Pak ya? Sebelumnya, jadi masih hanya bisa 50%. Karena kan sekarang sementara membuang kan masih di TPA darurat istilahnya ya. Di zona darurat di Sarimukti. Gitu. Jadi baru bisa 50%. Sehingga wajar kalau banyak tumpukan sampah di TPS-TPS. Betul. Gitu. Kemudian kedua juga darurat sampah sudah dicabut juga. Betul, per 26 Oktober kemarin Pak. Iya, betul. Jadi kan masih baru ya. Betul. Ya sempat saya tanya juga, kenapa sampahnya masih menumpuk sudah dicabut gitu ya. Alasannya ya karena pernyataan darurat bukan solusi. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa dengan didaruratkannya itu masalah sampah selesai. Justru kita ingin tegaskan bahwa walaupun sudah tidak darurat sampah, tapi masalah belum selesai. Gitu. Itu yang harus dipahami bersama. Jadi ini tanggung jawab bersama ya, pemerintah, kemudian juga DPRD, kemudian juga masyarakat, ya, kemudian juga ya semua pemangku kepentingan ya di sektor-sektor yang terkait itu harus mengambil peran untuk ya selesainya masalah kita gitu di Jawa Barat ini. Oke. Sebenarnya Pak Haru ya, hujan itu membawa berkah sebenarnya. Proses pemadaman semakin merata di mana-mana. Gas metan yang tertimbun di dalam tumpukan sampah juga karena turun hujan udah mulai
malahan diklaim sudah nggak ada. Iya. Nah, cuman problemnya ini akses jalan menuju TPA Sarimukti itu ternyata kalau hujan itu jadi licin, itu juga menghambat proses pengangkutan gitu. Iya. Tanggapan dari Pak Haru? Ya sebetulnya Sarimukti itu sudah nggak boleh jadi TPA. TPA gitu ya. Kenapa? Karena memang sudah overload. Sudah 700% overloadnya. Betul. Dan 2023-2024 itu udah nggak bisa lagi ditambah sebenarnya. Jadi modenya masih mode sangat darurat. Betul. Gitu kan. Jadi kita nggak bisa hanya bicara ini jalannya masih licin. Nggak, kita harus memikirkan sudah hal berhenti. lain. Gitu. Membuang ke sana ya. Sudah berhenti menggunakan TPA Sarimukti untuk sebagai TPA, posisinya begitu. Betul. Padahal pembangunan TPA Sarimukti itu awalnya itu dulunya itu sebagai TPA darurat. Ketika Lui Gajah longsor itu kan. Iya. Tapi malah terus-terusan sampai saat ini. Daruratnya 18 tahun. Aneh kan? Betul. Ini kalau misalnya saya makanya kan saya juga akhirnya kan nggak bisa teruskan ya. Pertanyaan tentang kenapa kok status darurat dicabut. Jawaban dari teman-teman ya kita paham ya. Ya mengatasi sampah itu bukan dengan darurat, Pak. Tapi dengan tadi semua pemangku kepentingan merasa bertanggung jawab dan terjun langsung begitu. Iya. Kemudian 942 ton per hari itu masih terbilang ya belum bisa mengatasi ya sampah yang dibuang ke TPA Sarimukti per harinya itu kan sekitar segitu. Ada dorongan nggak dari Pak Haru sebagai anggota DPRD untuk menambah kuota lagi tambahan pembuangan sampah ke sana? Saya kira tadi karena status darurat sudah dicabut, Sarimukti sudah tidak memungkinkan, ya kan? Kita harus sudah memikirkan cara lain, gitu. Nggak bisa lagi dengan cara itu. Kumpul angkut buang, udah nggak bisa. Justru kita mulai ya sampah itu dikelola sejak di rumah, sejak di komunitas. Jadi kalau bisa ya nggak masuk TPS. Gitu. Sudah Pak melakukan ibaratnya itu himbauan kah atau ultimatum kah ke DLH yang sebagai penanggung jawab di sana, karena faktanya saat ini itu sampah itu ternyata dibuang lagi di zona 1, zona 2 gitu kan. Yang awalnya itu ketika kebakaran itu ditutup, saat ini setelah dicabut darurat sampah itu ternyata mulai dibuang lagi ke sana gitu Pak. Jadi itu yang saya bilang tadi, kita harus sudah mulai berhenti ya dengan logika yang sama. Kumpul angkut buang TPS, TPA. Tapi sudah disampaikan Pak ke dari Komisi C, dari fraksi PKS sudah. Kita dalam pandangan rapat dengan sidang paripurna pandangan umum fraksi sudah disampaikan. Kemarin dalam SJD sudah disampaikan juga. Ya bahkan PKS juga buat satgas ya penanggulangan sampah. Membuat instruksi untuk semua anggota PKS, struktur PKS se-Jawa Barat untuk ya ikut juga ya membantu pemerintah betul. Berinteraksi dengan masyarakat agar ya kita bisa mengelola sampah di rumah dan di komunitas supaya sampahnya berhenti dikirim ke TPS. Kalau sampah berhenti dikirim ke TPS maka akan berhenti juga kirim ke TPA. Iya. Tadi Bapak menyinggung tentang satgas nih Pak ya, PKS membentuk satgas di wilayah Bandung Raya ini yang ibarat itu metropolitan kan kota Bandung, kota Cimahi, Pak ya. Iya. Kita ingin tahu Pak, pergerakan dari Satgas ini seperti apa sih Pak? Iya. Iya sebetulnya Satgas ini kan satu upaya partisipasi dari kita. Ini pertama ditujukan ke anggota PKS agar mereka juga punya kesadaran, punya wawasan, ya. Bahwa sampah pun tanggung jawabmu. Harus dikelola gitu di rumah, di kantor-kantor partai. Ya juga kalau misalnya ada RW yang membutuhkan atau DKM yang mau mengelola sampah, kita siap membantu gitu untuk melakukan pelatihan, ya kan, pendampingan gitu ya, supaya ya kita akhirnya bisa mengelola sampah sendiri. Selama ini kan yang terjadi, semua orang nggak mau ngurusin sampah. Iya kan? Betul. Bahkan nggak mau ada sampah depan rumah saya atau di belakang rumah saya. Iya. Akhirnya pindah ke halaman orang gitu. Dipindahin. Buang sampah ke sungai, itu kan maksudnya sampahnya jangan ada di tempat saya, di tempat kamu aja kan gitu. Malahan di tempat-tempat sepi Pak ya, pakai motor lempar. Sampai akhirnya
ada tulisan kan, dilarang buang sampah di sini. Di bawahnya sampah semua. Sampai udah kesel, pasang lagi plang gitu ya. Iya. Semoga Allah mencabut nyawa orang yang udah mulai anarkis lah. Betul, malah di Purwakarta itu sampai dibikinkan makam Pak itu kan pinggir jalan itu supaya orang takut buang ke sana. Iya, sampai begitu. Iya. Pak Haru ini kan cukup lumayan ini Pak ya, dari hampir 10 tahun Pak duduk di DPRD Provinsi Jawa Barat Pak. Sejak dulu itu ada program atau ada rencana pembangunan Legok Nangka Pak. Ya. Saya nggak tahu Pak kabarnya sampai saat ini. Sudah seperti apa Pak? Iya, saya masuk di DPRD Kota Bandung 2009 sampai 2019. Jadi 10 tahunnya di Bandung. Oh, di Bandung. Nyambung DPRD Bandung, kota. Sekarang ke provinsi baru periode. Ya, jadi sampah ini di Legok Nangka ini ya memang habis peristiwa berulang lautan sampah pertama 2005 ya. Di Legok di Lewi Gajah. Ya kan? Lalu adalah ide membangun TPA Legok Nangka. Ya cuma harus disampaikan sampai sekarang belum selesai. Ya baru ada pemenang katanya. Pemenang tender. Dari Jepang kalau nggak salah Pak. Dari Jepang. Terus skemanya dengan KPBU, kerjasama pemerintah dengan badan usaha, gitu kan. Kemudian mengharap juga ada bantuan dari pemerintah, bentuknya VGF. Ya. Jadi kalau kamu buat pengelolaan sampah, dapat insentif nih dari pemerintah sekian, 1,5 triliun misalnya begitu kan. Nah jadi ya kita mengharapkan itu dengan KPBU, lalu sampahnya per ton tuh 380.000 per ton gitu kan, harusnya 500.000. Cuma karena ada bantuan VGF dari pemerintah pusat, hanya bisa jadi 380. 1,2 triliun kalau nggak salah Pak ya, bantuan dari pusat. Iya, artinya itu yang diharapkan. Ya tapi kan belum mulai konstruksinya juga gitu ya kan. Iya. Paling cepat kan 2-3 tahun kan baru bisa. Dari Komisi 4 Pak, terakhir kali meninjau ke sana, kondisinya seperti apa Pak? Iya, saya terakhir ke sana kan ketika pansus ya. Bukan sebagai komisi, saya komisi 1. Yang di komisi 4 teman-teman ada ya. Jadi ya sebagai pansus ya. Ya belum mulai gitu ya. Kita baru waktu itu kan pansus tipping fee. Ya karena kan ini melibatkan kota kabupaten, provinsi gitu kan, akhirnya dibentuk pansus dan sudah disetujui. Ya, artinya APBD untuk pengelolaan sampah disetujui untuk dialokasikan setiap tahun gitu kan. Iya. Ya Legok Nangka ya masih begitu, belum dimulai, belum ada apa-apa ya. Kalau tempat-tempatnya sudah ada, galian-galiannya sudah ada, ya kan. Tapi kan belum ada apa-apa, belum ada pabrik sampahnya, belum ada. Jadi makanya saya dorong, ini kan harus ada alternatif lain. Kalau seandainya mekanisme KPBU tidak berjalan atau lambat, makanya saya tawarkan, kita bikin masjid 2 triliun bisa, dari setiap pengadaan tanah. Iya. Sampai bangunan megah bisa tuh. Kita pinjam 4 triliun bisa tuh untuk menjaga APBD supaya normal walaupun COVID gitu kan. Ada refocusing dan lain tapi tetap normal gitu kan. Bisa 4 triliun. Sekarang kita tinggal bayarin utang 8 tahun. 500 ribuan. Iya kan? 500 miliaran. 500 miliar. Iya kan? Nah, sekarang apa bekasnya? Nggak ada kan? Karena rutin kan? Gitu. Itu kalau dibikin buat sampah bisa sebenarnya. Jadi memang sudah ada upaya semenjak Bapak di DPRD Kota Bandung 2 periode Pak ya, kemudian 1 periode DPRD Jawa Barat itu udah mendorong-dorong untuk segera ibaratnya itu ada tempat pembuangan sampah yang lebih modern lah ya ketimbang yang hanya dibuang seperti TPA sering. Harus diolah sampah itu jangan kumpul angkut buang, harus diolah. Karena kalau nggak diolah, ya nggak ada tempat yang bisa menampung. Akhirnya akan penuh juga. Dan kalau sudah penuh, ya nanti ada yang meledak kan, ada yang terbakar kan. Kemarin itu totalnya se-Indonesia itu ada 30 titik yang terbakar itu. Betul di Jawa Barat aja kemarin Jalupang, Karawang. Iya gitu. Kan. Itu karena kan Sumedang terbakar. Sampahnya kering. Terus punten tadi dikatakan metannya nggak ada, bukan nggak ada. Selama masih ada organik, pasti ada metannya. Pasti ada metan. Tapi pemicunya tinggal menunggu kan? Iya, kalau misalnya kering,
Iya. sudah ada gas metan, ada gesekan, keluar api kan gitu. Nah ketika hujan turun, ya nggak ada api. Tapi kan Lewi Gajah juga kan meledak gitu kan, akhirnya longsor. Betul. Nah maksud saya jangan ditunggu. Jangan nunggu kejadian, Jangan nunggu lagi. Terulang kembali, Pak. Jangan gitu. Memang TPA Sarimuti itu bukan hanya kebakaran, Pak. Air dindingnya juga itu Betul. dipersoalkan gitu kan, mengalir ke anak-anak sungai Citarum juga. Karena kan seolah-olah sanitary landfill. Padahal mau open dumping gitu. Judulnya aja sanitary landfill. Soalnya open dumping. Kumpulin angkut buang. Nggak ada ditutup dulu tanah. Ya, buang lagi, tutup lagi tanah. Oh, itu mah benar. Dan harganya nggak mungkin. Seperti sekarang. 50.000 per ton kan nggak mungkin. Oke. Pak, tadi Pak Haru menyinggung tentang alternatif kan nih. Ya. Alternatif pengolahan sampah. Kemudian alternatif dari PKS, dari Pak Haru sendiri, ada ide-ide apa sih? Ada opsi-opsi apa sih untuk mengolah sampah di Jawa Barat ini umumnya dan khususnya di wilayah Bandung Raya ini seperti apa sih, Pak? Iya, jangan tunggu Sarimukti seperti Lewi Gajah. Jangan tunggu. Kebakaran itu sudah warning. Dan itu bukan warning pertama. Warning kesekian. Ya kan? Berarti kita harus punya kebijakan, punya program. Sampah itu dikelola di rumah. Sampah dikelola di komunitas. Harus. Harus dari hulu. Harus. Sekarang bayangkan kalau 50 juta penduduk Jawa Barat, ya kan, semuanya membuang sampah, nggak diolah sampahnya. Kan rumusnya itu 0,6 kg per orang. Kalau 50 juta, berarti ada 30.000 ton per hari sampah di Jawa Barat. Sekarang Lego Nangka berapa kapasitasnya? 2.000 ton. Kalau nggak dibuang ke Lego Nangka, dibuang kemana? Ya kemana-mana. Ke jalan, ke sungai, ke danau, kemana aja. Ke setiap ada lembah, sini jadi runtah. Jadi jarian runtah di mana-mana kan gitu. Jadi saya kira harus stop gitu. Mengumpulkan sampah di provinsi. Sampah itu harus diolah sejak di rumah, di komunitas. Residunya boleh masuk ke TPS, ke TPA. Itu pun diolah, di TPS diolah, di TPA diolah. Supaya nggak penuh juga. Kalau nggak diolah pasti penuh sebentar juga. Gitu. Pak, dorongan dari Pak sendiri, DPRD Jawa Barat atau dari Pak PKS sendiri, Pak ya. Ini kan kemarin sempat nih ya wali kota gitu kan, atau PJ wali kota mengatakan bahwa kalau sampah-sampah busuk itu kalau bisa ditimbun gitu kan. Jadi persoalannya itu gini, Pak, di Bandung ini hampir banyak yang rumahnya di gang, nggak punya ini, nggak punya itu, Pak, gitu kan. Ada dorongan nggak, Pak, dari Bapak, dari DPRD untuk menyediakan misalkan ada alat khusus lah buat satu keluarga itu satu tempat apalah gitu kan, untuk mengolah sampah biar mereka juga nggak bingung, saya harus nimbun di mana, depan keluar rumah udah jalan ini gang gitu kan. Ya saya kira kemarin dalam SCD dibahas juga. Ya. Usulannya pertama setiap keluarga diberikan misalnya ya, kan banyak metode mah ya. Ada Takakura, ada biopori. Ya kemarin yang mengemuka itu Kang Empos. Ya. Jadi untuk membuat kompos dari sampah rumah tangga. Murah metodenya. Ya satu karung Kang Empos tuh modalnya 50.000. Ya itu bisa dipakai untuk sebulan. Ya kan, diolah gitu kan jadi pupuk gitu. Jadi sampah organik itu masukin ke karung, masuk ke Kang Empos saja. Kang Empos itu. Ya, kalau masih punya lahan boleh buat biopori. Boleh buat Takakura. Boleh buat lubang composting, boleh. Yang punya masih lahan, halaman, yang nggak punya ya ayo buat dengan Kang Empos itu. Nah, ini kan nggak semua warga sanggup pengadaan, bayar retribusi 5.000 aja persoalan gitu kan. Betul. Apalagi 50.000 kan. Nah, maksud saya, ayo subsidi sama APBD dong. Ya kan, supaya masyarakat yang siap dia gitu kan ngolah sampahnya sendiri. Bukan yang siap harus semuanya Pak, kayaknya Pak ya.
Iya, siap dulu lah. Siap dulu. Siap dulu. Yang siap dulu dibantu. Yang nggak siap bayar atuh gitu. Nggak punya uang atuh bikin atuh gitu. Jadi jangan dibiarkan gitu ya. Semua harus ikut, semua terlibat, semua harus bertanggung jawab. Dipilah mana yang organik, anorganik. Yang anorganik jadi bank sampah. Jadi uang. Ya kan? Yang composting mungkin kalau dijual masing-masing susah. Ya coba dibeli sama pemerintah. Sampai ada ide kemarin coba dibeli oleh pemerintah si composting itu jadi penutup, tanah penutup untuk sanitary landfill. Kan senang tuh dibeli oleh pemerintah. Jadi yang composting jadi uang, yang bank sampah jadi uang. Makanya jadi sampah jadi berkah gitu. Jadi ini kan menurut saya kemarin hasil salah satu poin dalam diskusi itu masalah sampah itu masalah mindset. Bukan masalah teknologi. Karena teknologi mah ada uang, ada barang gitu. Betul. Tapi ini masalah mindset. Mindset, betul. Gitu. Itu yang belum tertanam di masyarakat ya. Ya. Itu lebih mindsetnya itu kalau ada sampah dibungkus kresek, digantung di Pagar. pagar, Ya. minta diambil sama petugas sampah. Nah, itu Ya. yang harus dirubah. Betul, nanti sampahnya hilang sendiri kan. Nggak mungkin kan gitu. Baru salah satu ini mohon maaf kalau saya salah ya. Salah satu andalan dari PKS itu kan sebelumnya itu di eranya Mang Oded itu kan ada Kang Pisman, Iya, gitu kan. Ini apa Kang Pisman ini sukses, tidak berjalan dengan baik hingga akhirnya harus ada apa tadi Kang Empos atau ini. Iya, jadi Kang Pisman itu ya salah satu inovasi ya. Dari Pak Wali Kota Bandung, almarhum Mang Oded ya. Dan itu sebetulnya masih berjalan sampai sekarang. Hanya mungkin ya pemerintah kota sekarang punya fokus lain ya, tidak terlalu fokus lagi dengan Kang Pisman gitu. Menurut saya Kang Pisman itu kan singkatan dari kurangi, pisahkan dan manfaatkan. Makanya singkatnya Kang Pisman. Ini kan 3R maksudnya. Iya, 3R. Iya kan? Nah, 3R ini kan butuh waktu untuk mendidik masyarakat. Harus masuk ke kurikulum TK, SD, SMP itu tugas Pemkot. Masuk ke kurikulum SMA, tugas provinsi. Masuk ke kurikulum kuliah, berarti tugas pemerintah pusat. Kan gitu. Kalau saya dulu waktu kuliah di ITB kan ada judul mata kuliah pengetahuan lingkungan. Ya masukkan di situ. Jadi sebagai SKS ya masukin sebagai materi kuliah. Berarti kan TK, SD, SMP, SMA, kuliahan. Kita semua dilatih untuk punya budaya yang baik menyikapi sampah. Sampai kalau kata dosen saya dulu, sampah itu menyikapi sampah itu ada yang wawasan, ada yang jadi visi, ada yang jadi ideologi. Wawasan mah buanglah sampah pada tempatnya. Wawasan, baritara. Itu wawasan. Kamu tahu? Tahu. Kerjakan? Tidak. Itu wawasan. Kalau visi, dia kerjakan. Bahkan si sampah itu diolah gitu, jadi dipisahkan, jadi pupuk, jadi anorganik, bank sampah. Itu dia punya visi. Yang level 3 itu ideologi. Ada orang buang sampah dari mobil di jalan, di udaga tuh, dipepet sama motor. Punten Pak, wah kan kaget supirnya. Ada apa gitu ya? Ada apa Pak gitu? Bapak jangan buang sampah sembarangan. Bapak enak aja, apalagi ini platnya bukan dari Bandung ya, ini plat luar kota. Plat luar kota ya. Bapak tuh ngaruntah di dia, wah ngeri kan ya. Kalau kita semuanya kayak begitu gitu ya, sudah kebersihan di ideologi, saya kira nggak akan ada yang berani buang sampah sembarangan di Bandung. Karena sampah terbesar di Bandung itu bukan rumah tangga, di jalan. Jadi orang tadi nggak punya halaman, naruh sampahnya di jalan. Nah, jadi saya kira ini kan untuk sampai tingkatan ideologi seperti itu kan butuh pendidikan, butuh wawasan kan, sampai sehingga seperti di Singapura nanti orang nggak berani meludah sembarangan. Betul, kena denda. Kena denda. Tapi orang Singapura ke Indonesia nyiduhe di mana-mana gitu kan? Iya kan? Orang Indonesia ke Singapura nggak berani meludah sembarangan, merokok di tempat umum nggak berani, karena sudah ketat. Ada budaya, ada regulasi, ketat, denda, ya kan?
Orang Singapura ke Indonesia, cenah di dia mah Kesempatan. bebas cenah kan gitu. Kamera pemantau masih sedikit. Nggak ada gitu kan, siapa yang menegur kan gitu. Pak, ini untuk wilayah Kota Bandung, Kota Cimahi, Pak, levelnya itu saat ini apakah udah sampai ke visi belum, Pak? Saya kira ya wawasan juga belum. Wawasan belum juga. Oh, ternyata masih. Oh, masih panjang. Kalau udah bener mah kita udah nggak punya masalah sampah. Oh, padahal di level wawasan itu udah tertangani sebenarnya kalau wawasannya kita udah benar. Iya, kan laporan dari Iya. teman-teman yang di Kota Bandung ada 270 RW bebas sampah. RW-nya seberapa? 1.500. Hampir belum juga berapa. Iya, berarti persen masih panjang. Terus kemarin dari Dinas Lingkungan Hidup, ini kenapa Cenah Bandung banyak banget buang sampah? Ya karena diangkut, dikumpulin, diangkut, dibuang. Cakupan pelayanan sudah 80%. Maksudnya 80% dibuang ke Sarimukti. Iya kan? Iya. Tempat lain, oh cenah saya mah sedikit, atau gampang rumusnya. Sekarang Kabupaten Bandung berapa penduduknya? 3,5 juta misal, ya kali 0,6 berapa? Ya, yang masuk ke Logo Kenangka rencana berapa? 200 ton. Sesana berarti ya di mana-mana berarti. Gitu. Jadi bukan berarti sampah yang masuk ke Sarimukti sedikit itu sudah bagus pengelolaannya, belum. Gitu, harus diperiksa lagi gitu. Kalau sudah betul mah tadi jumlah penduduk kali 0,6 berapa, yang masuk ke Sarimukti berapa. Nanti yang sisanya di mana-mana, di sungai, di jalan, di mana aja tempat yang kosong. Nah, harusnya tempat yang kosong itu bukan jadi jarian runtah, bukan tempat pembuangan sampah entah apa gitu ya, data TPA bukan, TPS bukan kan gitu ya. Harusnya jadi unit pengelolaan sampah di situ, dipilah, diolah gitu. Kan masih ada tempat-tempat yang kosong bisa dimanfaatkan gitu. Iya, jadi memang kalau secara teknis hitungan seperti itu Pak ya, jumlah sampah produksi per orang di rumah dikali sekian, dan kalau dihitung-hitung ya pasti nggak ini Pak ya, yang dibuang ke sana cuman sekarang aja cuman 900. Iya. Itu kan 19. Sisanya kita saksikan sama-sama di TPS kan gitu. Betul. Gitu. Kalau bicara teknis nih Pak, saya juga mau nanya tentang teknis Pak. Iya. Anggaran Pak yang didorong untuk pengolahan sampah ini di DPRD Jawa Barat ini kan akan masuk ke lagi pembahasan Pak ya saat ini tuh kan? Iya, buat Lagi 2024. Iya, untuk 2024 Pak. Yang didorong dari fraksi PKS Pak. Ya kita selalu sampaikan sediakan anggaran yang cukup untuk pengolahan sampah. Hitungannya mestinya 2%. 2%. Dari APBD. Mestinya 700 miliar. Baru dialokasikan 130 miliar. Ini masih jauh. Gitu. Jadi pengen bersih, tapi pengen murah. Nggak bisa. Betul. Gitu. Hanya harus tanggung renteng. Masyarakat harus menanggung. Pemerintah harus menanggung. Swasta juga harus menanggung. Semua. Jangan cuma mengawe masyarakat, nggak bisa. Mengawe pemerintah, nggak bisa. Harus semuanya. Kalau nggak semuanya, nggak kolaborasi, nggak tanggung jawab bersama, sampai kapanpun kita akan hidup bersama sampah. Hidup harmonis bersama sampah. Oke. Rumah kita sebelahnya sampah. Gitu. Berarti kalau dari angka anggaran itu Pak yang tadi Bapak sebutkan itu memang sangat minim gitu kan ya. Ya saya sebagai masyarakat itu kan kalau tadi mendengar angka segitu Pak ya dibandingkan dengan ya pembangunan etalase lah. Etalase itu kan Iya. taman gitu kan, alun-alun itu sangat jauh sekali Pak. Ya makanya harus dihentikan. Memang di sampah bisa ngelola sampah. Di alun-alun bisa. Kan nggak bisa. Gitu. Kita belum bisa menjalankan Logo Kenangka. Oke. Kalau itu buatlah unit-unit pengelolaan sampah. Biayai oleh APBD. Provinsi, kota, bahkan APBN. Biayai. Pengelolaan sampah di komunitas-komunitas. Biayai. Gitu. Iya. Jadi harus, makanya saya bilang masalah utama kita ternyata mindset. Kalau mau mengenali orang, Kang Okto pengen tahu nih orangnya gimana. Lihat aja motornya. Mun motornya rujit, insya Allah orang lagi rujit. Betul. Atau main ke rumahnya.
Ya, lihat rumahnya kayak apa. Kalau aut-autan, ya kira-kira pikirannya juga aut-autan. Atau main ke toiletnya. Lihat, mau toiletnya rujit, kira-kira mindsetnya juga sama rujit. Iya. Betul. Jadi memang kebahagiaan itu Pak ya, kalau tolak ukurnya itu kebahagiaan itu bukan hanya berarti talase lah ya, buat talase di kota-kota, tapi kebahagiaan juga kan sampah kalau masyarakat bersih gitu kan, mungkin indeks kebahagiaan juga semakin meningkat kan. Ya itu mah kepribadian pokoknya. Kebersihan itu kan sebagian daripada iman. Sehingga bolehlah buat teori barunya. Kebersihan itu sebagian dari kepribadian. Kalau kita bisa hidup damai bersama sampah, maksudnya sampah tumbuh tamur di mana-mana dan kita nggak peduli, ya kira-kira begitulah kepribadiannya. Terkait tentang sanksi, Pak. Kemudian aturan memang karet Pak untuk yang di Jawa Barat ini untuk apa ya perda tentang sampah-sampah inilah, pembuangan sampah ini, atau memang tidak dijalankan dengan semestinya oleh. Iya kan kemarin juga di FGD kan mengemuka. Ada dialog lah teman-teman komunitas dengan Kasatpol. Pak nggak ditindak. Betul. Kata Kasatpolnya, Bu, berapa orang yang harus disanksi? Banyak banget. Karena kita belum bisa memfasilitasi. Nggak bisa kita cuma memberikan sanksi aja, nggak bisa. Itu kan harus simultan. Pendidikannya jalan, fasilitasi dari pemerintahnya jalan, ya kan? Edukasinya jalan, sosialisasinya jalan, ya kan? Sudah paham, sudah mengerti, sudah terbangun budaya dan sebagainya. Ayo wae nu bandel hiji dua, itu baru kena sanksi. Tapi sebenarnya itu seperti yang tadi Bapak jelaskan, Satgas Pak ya. Sebenarnya Satgas itu kalau udah dari RW-nya itu Pak ya, memantau gitu kayaknya. Iya. Orang tuh buang sampah sembarangan dulu jadi takut kayaknya Pak ya. Ya kan ada 5 aspek penting pengelolaan sampah. Pertama regulasi, ya perdanya bagaimana. Kita kan belum ngatur nih, sampah diangkut yang organik hari apa, anorganik hari apa belum. Coba disempurnakan perdanya. Yang kedua institusi, harusnya ada regulator, ada operator, ya kan. Regulatornya DLH, operatornya mestinya ada pihak swasta. Mau dinas kebersihan mau PD kebersihan ataupun yang lain terserah, ya kan. Artinya ada institusi. Yang ketiga anggarannya harus cukup. Jadi sampah itu biaya jasa pengelolaan sampah. Nggak bisa, saya mah pengen bersih tapi nggak mau bayar. Dan nggak mau kerja juga, ya nggak bisa. Gitu. Biayanya harus cukup. Berapa? 2% dari APBD untuk sampah. Banyumas bisa bersih 6% dari volume APBD. Makanya bersih. Ya kan? Yang ketiga teknologi. Teknologi mau apa? Insenerator, RDF, apa? Gitu kan? Yang kelima partisipasi masyarakat. Biasanya sok diobrolkan teh 2. Teknologi dan partisipasi masyarakat. Itu mau obrolan yang tanpa henti, sehingga ngobrolkan perempuan dan jin gitu. Terus muter gitu, beres-beres kan. Teknologi itu jadi partisipasi masyarakat tidak sadar terus gitu. Padahal nggak bisa cuma 2 itu. Yang 3 lagi setara dibahas. Iya. Gitu. Baru dengan tadi kan ternyata ada 5 hal tadi Pak ya. Iya. Itu kan itu belum terlaksanakan lah. Iya. Dengan sangat maksimal. Iya. Ya meskipun sudah dilaksanakan tapi tidak maksimal. Iya. Dari Pak Harun nih Pak sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, sebagai ketua fraksi juga, sebagai ketua DPW PKS Jawa Barat Pak, ada yang harus dievaluasi nggak Pak di pemerintah Provinsi Jawa Barat ini untuk pengolahan sampah? Besok pilih gubernur yang punya visi tentang Jawa Barat bebas sampah. Kota Bandung bebas sampah, Kota Cimahi bebas sampah, Kabupaten bebas sampah, gitu. Karena kalau pemimpinnya tidak punya mindset tentang pengolahan sampah yang benar, ya tadi selamat hidup harmonis bersama sampah. Dan jangan marah kalau ada turis asing mengatakan City of Pig. Jangan marah, terima aja. Wah mohon gitu aja, jangan marah, ya. Iya, gitu. Tapi kalau kita nggak betah, kita jengkel gitu ya di bidang City of Pig, sok atuh. Ayo sama-sama, pemimpinnya ya kan, punya visi tentang pengolahan sampah yang baik, ya kan. Kemudian dibuat regulasinya yang benar, perdanya, perwalnya, pergubnya, perdanya gitu kan. Sok atuh alokasikan yang benar, yang cukup.
Jangan sampai ngomongnya sanitary landfill, biayanya open dumping, kan nggak bener. Dipotong wae gitu kan. Ya, 3. Yang keempat, pilih teknologi yang sesuai dengan kemampuan keuangan kita. Gitu. Ya pokoknya teknologi mah ada uang, ada barang. Ya, jangan abdi mah hoyong nu sae pisan tapi mirah KWD wae kena gitu kan. Yang kelima tadi, sama-sama masyarakat, pemerintah, swasta ya harus kolaborasi. Kalau mah nggak akan pernah beres. Sampah mah gitu. Iya, oke. Terakhir nih, Pak, harus pesan yang mau disampaikan. Kalau tadi kan yang harus dievaluasi, ternyata gubernur selanjutnya harus punya wawasan, visi misi tentang pengolahan sampah yang baik, Pak. Nah, kalau sekarang, Pak, dengan kondisi Kota Bandung, Kota Cimahi seperti inilah, ya, sampahnya ada di mana-mana, nambruk lah di mana-mana gitu, Pak. Pesannya buat masyarakat khususnya Kota Bandung dan Kota Cimahi, Pak. Ya, saya kira pesan untuk kita semua ya. Jadi saya, unsur pemerintah, DPRD, ya, pihak swasta, komunitas masyarakat, semualah saya kira. Ini tanggung jawab kita semuanya. Ya, sampahmu, tanggung jawabmu, dan semua harus mengambil peran. Ya, 5 aspek penting tadi ya. Dari sisi regulasi, sisi institusinya, anggarannya harus memadai, kemudian juga teknologinya harus tepat guna, dan partisipasi dari masyarakat. Ini semua harus kita gerakkan, kita harus berkolaborasi, ya mari kita wujudkan Jawa Barat yang bebas sampah, kota kabupaten se-Jawa yang bebas sampah gitu ya, supaya ya kita betul-betul ya tercapai ya bahwa Jawa Barat yang juara lahir batin gitu ya, artinya kita sukses gitu ya sebagai pribadi dan warga masyarakat, pemerintahan yang bisa mengelola lingkungan, dan mudah-mudahan Jawa Barat lebih baik lagi ke depan, insya Allah. Insya Allah. Ibu Nar, dimanapun Anda berada, tak terasa ya hampir 45 menitan lah kita ngobrol mengenai pengolahan sampah dari, boleh dikatakan, expert dari bidang kebijakan atau yang punya wewenang lah ya untuk menganggarkan gitu kan. Pak Haruswandaru, beliau sebagai Ketua DPW PKS Provinsi Jawa Barat, Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Barat, dan juga sebagai anggota DPRD Komisi 4 pada saat ini. Saya Komisi 1. Oh, Komisi 1, anggota DPRD Komisi 1 Provinsi Jawa Barat. Begitu gamblang tadi ya, bagaimana pengolahan sampah yang baik gitu kan, bagaimana regulasi yang seharusnya, bagaimana opsi-opsinya gitu kan. Mudah-mudahan apa yang beliau paparkan tadi menambah wawasan bagi kita semua, khususnya warga Jawa Barat ya, agar bisa mengolah sampah mulai dari rumah gitu kan, hingga akhirnya nanti tidak akan banyak lagi sampah yang dibuang ke TPA seperti yang terjadi saat ini. Mudah-mudahan beliau selalu disehatkan, Pak. Amin. Pak Haru, mudah-mudahan niatan Pak Haru bisa tercapai, Pak. Amin. Mudah-mudahan kita bangga juga bisa melihat Bapak nanti di Senayan, Pak. Amin. Nanti podcastnya di Senayan. Itu janji kan, Pak Haru, kita podcastnya di Senayan, insya Allah ya. Iya, iya. Pak Haru ini di wilayah Jabar 1, Pak ya, Kota Bandung, Kota Cimahi. Ya. Doakan mudah-mudahan niat beliau bisa terlaksana. Amin. Dan hingga ke levelnya lebih tinggi lagi. Kalau DPR RI kan pasti kebijakannya lebih ini lagi lah, lebih tegas lagi dan lebih kuat lagi, mudah-mudahan ya. Demikian Tribuner, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Oktora Feriawan, News Manager Tribun Jabar, dan Pak Haruswandaru mohon pamit. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.